melaksanakan sosialisasi dan diskusi tentang algoritma Pandu PTM. Pandu adalah pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Nah, tentu saja teman-teman sebagian besar yang sudah melaksanakan Pandu tentu sudah memahami ini sebelumnya. Tapi dengan algoritma yang baru ini kita akan sempurnakan lagi sehingga teman-teman akan menangani kasus-kasus PTM tidak hanya pada penyakitnya, tapi juga dilihat sejak dari faktor resikonya. Nah, memang penyakit tidak menular kita ketahui ketika dia sudah menjadi penyakit, maka mereka harus kita buat terkontrol dengan kepatuhan mereka untuk minum obat atau berobat teratur kepada dokternya. Jadi kalau mereka tidak berobat teratur, maka penyakitnya tidak akan terkontrol dan tentu saja ini akan menimbulkan kegagalan yang lain. Misalnya gagal ginjal, gagal jantung, dan lain-lainnya. Tentu ini tidak kita inginkan jatuh kepada kecacatan yang lebih lanjut. Nah, mungkin mekanismenya yang harus dikerjakan pada PTM ini hampir mirip dengan penanganan COVID. Jadi COVID begitu ketemu di tracing, tracking, orang ketemu bahwa dia ada kontak erat, lalu di screening untuk dilihat apakah dia positif atau tidak. Nah, dengan hampir sama, begitu ketemu faktor risiko dari penyakitnya, maka intervensi sebelum dia jatuh ke dalam penyakit yang lebih lanjut. Baik, saya coba menyegarkan kembali ingatan teman-teman semua. Nah, sekarang melalui riset kesehatan dasar kita lihat sebagaimana yang disampaikan Pak Dirjen tadi bahwa semua penyakit PTM itu dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, di mana hipertensi di atas usia 18 tahun meningkat. Itu hampir 58 juta penduduk Indonesia di tahun 2018 diketemukan menyandang hipertensi. Kemudian obesitas juga cukup tinggi. Ini yang berdasarkan pengukuran dengan IMT ya. Nah, kemudian juga untuk obesitas sentral untuk usia di atas 15 tahun. Obesitas sentral itu adalah dengan mengukur lingkar perut. Jadi perempuan juga cukup tinggi. Kemudian DM-nya juga cukup memprihatinkan, dan ini kalau kita tidak intervensi penyakit-penyakit ini, kita khawatirkan pasca pandemi ini akan menjadi bom waktu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, tentu saja penyakit-penyakit dari PTM ini dari data BPJS tahun 2014 sampai 2020 itu mengambil porsi pembiayaan hampir sebesar 119 triliun dan diperkirakan itu meningkat setiap tahunnya 18 sampai 25%. Kemudian di masa pandemi, penyakit ini juga menjadi masalah karena banyak komorbid yang meninggal, kemudian juga komorbid yang terpapar infeksi, lalu beberapa dan cukup banyak yang harus menunda vaksinasi karena adanya penyakit-penyakit yang menjadi kontraindikasi, misalnya hipertensi dan lain-lain. Tentu saja sebenarnya kita harus mengkhawatirkan penyakit ini. Dia sebagai penyebab kematian yang tertinggi saat ini, pembiayaan terbesar di masa pandemi pun dia menjadi masalah. Cukup membutuhkan perhatian kita semua. Kemudian ini adalah masalah ketika ditemukan faktor risiko yang demikian. Ini disebut dengan faktor risiko bersama. Dari faktor risiko ini bisa menyebabkan beberapa penyakit, menjadi faktor risiko dari beberapa penyakit, dan faktor risiko itu bisa dirubah. Jadi ketika dia sudah jadi hipertensi, diabetes, kardiovaskular, kanker, stroke, gagal ginjal, tentu terus SDM atau dokter yang mumpuni ada enggak, kemudian alat yang tersedia cukup tidak. Nah,
tentu saja ini sudah akan membutuhkan daya besar dan upaya yang besar dalam penyembuhan pasien-pasien di PTM ini yang sudah menjadi penyandang. Yang paling sangat mungkin dirubah dan sangat bisa untuk mencegah penyakit ini adalah ketika ditemukan faktor resiko yang demikian. Jadi kebiasaan kita, kalau saya dulu juga demikian ketika jadi dokter puskesmas, ketika orang datang tensinya tinggi, mungkin pada saat itu lebih banyak mengobati dari penyakitnya. Kita tidak pernah bertanya mungkin apakah merokok. Nah, mungkin sekarang kita sudah harus bertanya faktor resikonya. Jangan merasa, oh saya obati hipertensinya saja, tapi saya nggak perlu mengintervensi merokoknya, karena orang merokok itu pasti debatnya banyak. Tidak apa-apa berdebat banyak, karena apa? Orang itu kalau dokter yang ngomong pasti dia akan dengar. Tenaga kesehatan yang menyampaikan setidaknya berulang-ulang ini akan merubah sedikitnya perilaku mereka. Jadi jangan segan-segan ketika ketemu pasien-pasien yang demikian, juga ditanyakan faktor resikonya, kebiasaan konsumsi. Dan tentu saja obesitas harus diintervensi. Obesitas ini sudah merupakan penyakit ya, dia masuk di dalam komponen di dalam ICD-10 sebagai disease, sebagai penyakit. Tapi obesitas ini yang tidak diintervensi, yang tidak diobati, ini akan menyebabkan faktor risiko bagi penyakit-penyakit yang di sebelah kanan. Jadi ini sangat penting kami mengingatkan kepada teman-teman yang ada di FKPP untuk menguatkan anamnesa tentang faktor risiko apabila ada pasien-pasien yang pasien rujuk balik, pasien yang datang dengan pengobatan prolamis dan sebagainya, untuk ditanyakan tentang faktor risiko ini dan diintervensi. Karena pada saat mereka memiliki faktor risiko lah yang sebenarnya sangat mungkin untuk dicegah untuk jatuh lebih lanjut ke dalam penyakit tidak menular. Kemudian kita tahu, saya juga sedikit mengingatkan teman-teman lagi, kita tahu bahwa PTM ini dipengaruhi oleh sekitar 4 hal. Pertama, gaya hidup. Kedua, lingkungan. Ketiga, pelayanan kesehatan sendiri dan genetik. Gaya hidup tentu apa yang pola hidup, pola makan, perilaku setiap individu. Ini penting dilakukan untuk mencegah faktor risiko. Jadi sebenarnya disinilah yang sangat mungkin untuk mencegah penyakit-penyakit. Tapi memang merubah perilaku seseorang itu tidak mudah. Nah, dari beberapa literatur dikatakan membutuhkan waktu 2 tahun apabila itu diintervensi terus-menerus. Tapi itu sangat mungkin dilakukan apabila ini ada konseling, ada anamnesa, kemudian ada komunikasi antara dokter dan pasien untuk menyampaikan, memberikan informasi edukasi kepada mereka tentang pencegahan faktor risiko untuk merubah perilaku yang beresiko dari mereka. Kemudian lingkungan misalnya, apakah lingkungannya banyak yang masih merokok, apakah dia suka membeli makanan yang tinggi gula, garam, lemak dan lain sebagainya, apakah di sana tersedia nggak tempat-tempat sarana deteksi dini, apakah kalau sebelum pandemi kan ini ada kelompok-kelompok olahraga. Nah, pada saat pandemi tentu saja olahraga ini tidak harus berkelompok, tapi juga bisa dilakukan sendiri. Nah, bagaimana di masalah lingkungan ini adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat dipahamkan bahwa mereka juga harus ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan hidup sehat. Jadi jangan sepenuhnya bergantung kepada tenaga kesehatan, tapi masyarakat sendiri harus diberdayakan untuk juga berperan dalam upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Misalnya mengaktifkan posbindu, melibatkan mereka, menjadikan mereka sebagai promotor untuk melaksanakan aktivitas fisik, atau kampanye-kampanye gerakan lawan obesitas, mau menjadi menjadi motivator untuk lingkungannya, untuk mendorong orang-orang di rumahnya atau yang ada di lingkungannya, di tempat kerjanya, mau melakukan deteksi dini secara berkala.
Nah, ini tidak mudah karena apa? Karena kita harus bekerja sama dengan semua pihak untuk bisa mensukseskan ini. Nah, kemudian untuk pelayanan kesehatan sendiri, disinilah pandu PTM ini berada, bagaimana ditanganinya penyakit tidak menular yang ada di FKTP. Jadi apakah pertama memang harus diperhatikan apakah obatnya tersedia, kemudian tenaga kesehatan dokternya ada, lalu alat-alatnya ada atau tidak, kemudian ketersediaan panduan praktek kliniknya, ketersediaan dan lainnya yang mendukung pelayanan kesehatan. Jadi di sini memang pandu akan berperan bagaimana pelayanan terpadu dari PTM itu, dari mulai yang tadi kami sampaikan, mulai dari mengidentifikasi faktor resikonya dan mengobati penyakitnya sesuai dengan kewenangan yang ada di FKTP. Nah, tentu saja semua ini dan satu lagi faktor adalah keturunan. Nah, tentu saja kesemua ini harus juga disertai dengan upaya deteksi dini, screening berkala. Kita tidak bisa mengatakan bahwa penyakit tidak menular ini tidak ada gejala dan tanda. Sebagai contoh, pada saat vaksinasi kemarin, ada yang tensinya sudah sampai 200, tapi dia langsung mengatakan kok saya tidak ada tanda, tidak ada gejala, tidak ada merasakan apa-apa. Bagaimana dia tahu bahwa dia tidak memiliki penyakit atau faktor risiko penyakit ketika dia tidak pernah periksa. Nah, ketika diperiksa atau di screening di meja 2 pada saat vaksinasi baru ketahuan. Nah, tentu ini sudah sangat terlambat karena kalau tensinya 180 atau 200 dan menetap itu sudah jauh itu di klasifikasi hipertensi, karena hipertensi kan dia di atas 140. Mesti ada perjalanan penyakitnya yang tidak serta-merta dalam satu malam menjadi 200 tiba-tiba. Nah, ini tentu saja tidak akan pernah diketahui kalau tidak pernah screening. Inilah yang harus kita dorong kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan screening berkala, terutama untuk orang yang memiliki faktor risiko tadi. Dan apa yang dilakukan? Tentu yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan indeks massa tubuh. Kemudian juga untuk perempuan usia 30 sampai 50 tahun itu melakukan screening kanker leher rahim dan kanker payudara. Kemudian di program PTM juga ada deteksi dini indera, yaitu untuk indera penglihatan dan pendengaran. Ini bisa dilakukan di kecuali yang kanker leher rahim dan payudara itu harus di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan yang indera dan faktor resiko ini bisa di upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi bagi orang-orang yang sehat dan memiliki faktor resiko tentu harus diintervensi perubahan perilakunya. Namun apabila ditemukan dari hasil deteksi dini ini dia sudah sakit, maka harus dirujuk ke FKTP untuk diobati dan dijaga agar dia terus patuh obat. Kenapa? Karena ternyata dari hasil riset kita menunjukkan 50,3% penyandang PTM ini berhenti atau putus minum obat karena merasa sudah enakan. Itu artinya kita belum mengedukasi di dalam klinik, di dalam pengobatan, mengedukasi atau memberikan informasi yang benar kepada pasien bahwa dia harus tetap mengontrol penyakitnya dengan kepatuhannya untuk minum obat atau berobat. Karena ternyata di tengah perjalanan dia memutuskan sendiri obat tersebut karena sudah merasa enakan. Ini tentu tidak boleh terjadi karena akan banyak orang-orang penyandang PTM yang tidak terkontrol. Dan ini memang perlu dukungan lintas sektor, tidak bisa bekerja sendiri. Ketika merubah perilaku, mencegah faktor resiko, ini juga harus bersama promosi kesehatan yang kuat. Kemudian dalam pemberdayaan masyarakat juga harus bersama Kesmas yang kuat. Lalu di pelayanan kesehatan, di penerapan dari pandunya harus berteman, berkolaborasi dengan teman-teman di pelayanan kesehatan, dan semua kebutuhan ini apabila dukungan dari
dari upaya kesehatan berbasis masyarakat itu kuat dengan dukungan dari pemerintahan setempat, baik itu dari desa maupun dari kecamatan, dan juga dengan dukungan pengadaan bahan habis pakai dari anggaran dana desa dan dari sumber-sumber mana yang tidak mengikat, sangat dimungkinkan. Karena ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait. Terutama tentu teman-teman di puskesmas, apabila UKBM-nya lancar, UKBM-nya aktif, sangat membantu kerja beban dari puskesmas, karena sudah menjadi teman-teman di UKBM di Posbindu PTM ini sudah menjadi ujung tombak dalam hal menemukan kasus sejak dini ya, sejak awal, sehingga kalau ini dijaga sistem pengiriman calon pasiennya atau istilahnya rujukannya dari Posbindu ke FKTP dijaga dengan baik, tentu ini akan menjadi feeding. Posbindu akan menjadi feeder bagi FKTP dalam upaya-upaya pencegahan dan pengendalian PTM. Strategi yang paling penting adalah dalam PTM ini, tentu ini sering saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana menjaga populasi sehat agar tetap sehat. Orang-orang yang belum memiliki tanda dan gejala melalui promosi kesehatan bisa tetap dijaga kesehatannya. Kemudian bagaimana populasi beresiko ini harus dilakukan upaya-upaya intervensi, pencegahan faktor resiko, screening, dan lain sebagainya. Namun orang yang sudah menjadi penyandang PTM ini harus patuh berobat. Jadi di sini di kelompok yang paling kanan ini, bagaimana ketersediaan obat, ketersediaan SDM, dan ketersediaan alat itu harus dikawal oleh teman-teman Yankes terpenuhi. Karena tinggal diobati saja. Jadi kalau program PTM sudah tidak ada lagi di Yankes ini. Tinggal bagaimana Yankes memenuhi ini, tinggal diobati mereka. Yang sangat mungkin perlu intervensi adalah ketika mereka ada di populasi berisiko dan populasi sehat. Dan tentu saja orang-orang penyandang PTM ini kalau dia kepatuhannya tinggi, maka akan bisa mencegah kecacatan atau tingkat keparahan penyakit yang lebih lanjut. Nah, populasi yang sehat tentu dengan germas digencarkan. Kalau sekarang tidak bisa kumpul-kumpul ya, dengan WhatsApp, dengan edukasi melalui IT, melalui mereka bisa didorong mengikuti video-video yang ada. Jadi memang ini berbasis saat ini di masa pandemi, memang kita harus akrab dengan IT ya. Jadi semua informasi bisa kita berikan lewat itu dan lebih cepat, kemudian lebih masif. Nah, kemudian untuk populasi berisiko yang tadi diarahkan ke Posbindu PTM untuk dia mau melakukan screening berkala, merubah faktor resikonya dengan program-program yang ada di puskesmas. Kemudian untuk yang sudah menjadi penyandang, bantulah atau dorong mereka agar menjadi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan. Tentu ini ada mekanismenya. Kalau yang belum menjadi peserta BPJS, tentu dia harus di-cover oleh dinas sosial setempat untuk dijadikan kepesertaan BPJS-nya.